Oke, semuanya di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pelanggan untuk muncul strategi pemasaran. Eee, Perkenalkan nama saya Kesha Zalika Orin dengan NIM 2025510008. Saya, dari program studi hukum. Saya akan menjelaskan, apa sih yang sudah saya tadi seperti judul di depan. Oke, kenapa sih pelanggan perlu dikelompokkan? Karena setiap pelanggan itu unik. Ada yang suka belanja banyak, ada yang lebih hemat, ada juga yang punya pendapatan tinggi tapi belum terlalu sering berbelanja. Nah, masalahnya itu kalau semua pelanggan diberi promosi yang sama, hasilnya belum tentu maksimal. Solusinya yaitu kelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik yang mirip. Oke, case project dan tujuan analisisnya. Pertama ada di bidang perdagangan dan pemasaran. Case project-nya itu mengelompokkan pelanggan berdasarkan pendapatan dan tingkat pengeluaran. Tujuannya yaitu menyusun strategi pemasaran yang lebih cocok untuk setiap kelompok pelanggan. Pertanyaan utama, pelanggan seperti apa yang harus diberi strategi pemasaran yang berbeda? Datanya dari mana ya? Dataset yang digunakan yaitu, nama datasetnya ada Mall Customer Dataset, ada sumbernya dari dataset publik atau Kaggle, ada format BCSV, fokus analisis itu Annual Income and Spending Score. Dua variabel ini akan membantu kita melihat kemampuan ekonomi dan kebiasaan belanja pelanggan. Jadi isi datasetnya apa aja sih? Jadi ada, customer ID atau ID pelanggan, ada gender atau jenis kelamin, ada age, ada annual income, dan juga spending score. Nah, metode yang dipakai itu K-means clustering, metode unsur profit learning yang mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Kenapa K-means? Cocok untuk segmentasi pelanggan, mudah dipahami, mudah divisualisasikan, didukung oleh KNIME. Inputnya ada annual income plus spending score. Nah, workflow KNIME-nya itu dari apa aja sih? Ada CSV Reader, Column Filter, Missing Value, Normalizer, K-means, and Scatter Plot. Import, pilih, bersihkan, samakan skala, kelompokkan, dan visualisasikan. Workflow sederhana, insight-nya bisa membantu strategi pemasaran. Nah, proses analisisnya gimana? Pertama itu ada input data, masukkan dataset pelanggan ke KNIME. Dua, processing, pilih variabel dan tangani data kosong. Ketiga ada normalisasi, samakan skala annual income dan spending store. Keempat ada key means, membagi pelanggan menjadi beberapa cluster. Ada juga visualisasi 5 hasil cluster dan dipresentasikan karakteristiknya. Nah, hasil segmentasi yang diharapkan, setiap cluster punya cerita sendiri. Cluster pertama, income tinggi, spending tinggi, pelanggan premium. Cluster kedua, income rendah, spending rendah, pelanggan hemat. Cluster ketiga, income tinggi, spending rendah, pelanggan berpotensi. Dan keempat ada spending tinggi, pelanggan aktif. Nah, strateginya apa? Ada pelanggan premium, produk premium, dan loyalty program eksekutif. Pelanggan hemat, diskon, promo ekonomis, and bundling. Pelanggan berpotensi, promosi personal, dan penawaran khusus. Dan yang keempat ada pelanggan aktif, reward, membership, dan promo berulang. Insight yang bisa didapat, kenapa hasil clustering ini berguna? Tidak semua pelanggan harus diperlakukan sama, lebih tepat sasaran. Promosi dapat disesuaikan dengan karakteristik tiap cluster. Lebih efisien, sumber daya pemasaran dapat digunakan pada segmen yang tepat. Lebih profesional, pelanggan mendapat penawaran yang lebih relevan. Data, insight, strategi, pelanggan lebih happy. Jadi, kesimpulannya adalah key means clustering dapat membantu pengelompokan pelanggan berdasarkan kemiripan pendapatan dan tingkat pengeluaran. Hasil segmentasi dapat menjadi dasar untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. KNIME membuat proses analisis lebih visual, sistematis, dan mudah dipahami. Nah, itu tadi penjelasannya. Sekian ya dari saya. Semoga datanya tidak hanya banyak, tapi juga punya cerita yang menarik. Sekian dari saya. Terima kasih teman-teman.